Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, fakultas biologi terbaik yang ada di Indonesia dengan segudang akreditasi dan juga prestasi dari kancah nasional maupun internasional. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, aku salah seorang mahasiswi yang menempuh ilmu di fakultas ini. Di sini, aku ingin menceritakan sebagian besar mengenai fakultas ini kepada kalian, para biolog muda. Banyak cabang ilmu yang dapat dipelajari di fakultas ini. Salah satunya yaitu ilmu mengenai tumbuhan, mulai dari struktur perkembangan tumbuhan, taksonomi tumbuhan, fisiologi tumbuhan, dan cabang ilmu lainnya. Gedung pertama yang akan kuceritakan kepada kalian yaitu Gedung Biologi Dasar. Pada gedung ini, di blok utara, terdapat 3 laboratorium yaitu Struktur Perkembangan Tumbuhan atau SPT, Fisiologi Tumbuhan atau PT, dan Sistematika Tumbuhan atau ST. Di tiap laboratoriumnya terdapat bahan, peralatan, dan buku-buku yang berfungsi untuk menunjang praktikum tiap laboratorium. Anatomi tumbuhan menjadi salah satu mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa di dalam laboratorium ini. Kepala laboratorium dari Struktur Perkembangan Tumbuhan adalah Ibu Dr. Mariani, MSc. Menuju ke lantai 2, di mana terdapat 2 laboratorium lainnya, yaitu Laboratorium Fisiologi Tumbuhan atau PT dan Sistematika Tumbuhan atau ST. Dari sini kita dapat melihat Gedung Biologi Dasar bagian selatan yang berisi 4 ruang kelas. Kedua laboratorium ini memiliki peralatan dan bahan serta buku yang lengkap untuk menunjang praktikum dari kedua cabang ilmu tersebut. Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dikepalai oleh Ibu Dr. Kumaladewi, MSc ST, dan Laboratorium Sistematika Tumbuhan dikepalai oleh Bapak Profesor Dr. Purnomo MS. Di laboratorium ini juga banyak preparat yang telah diawetkan seperti alga, lumut, dan preparat lainnya. Menuju ke gedung berikutnya yaitu Gedung B yang terdiri dari 5 lantai. Gedung ini menjadi Green Building pertama di Universitas Gadjah Mada. Sebelum masuk, yuk cuci tangan dulu. Pada gedung ini lebih diutamakan untuk perkuliahan di dalam kelas. Terdapat 3 ruang kuliah, yakni ruang kuliah 1, 2, dan 3, yang ketiganya cukup luas dan sangat nyaman. Selain itu, dalam gedung ini terdapat Biomart. Biomart merupakan minimarket ramah lingkungan yang menjual produk berasal dari Fakultas Biologi dan produk lokal lainnya. Biasanya, Biomart diserbu oleh mahasiswa saat jam istirahat untuk sekedar membeli snack ringan
atau minuman penghilang dahaga, ataupun makanan berat untuk mengisi perut yang belum sarapan. Di sini juga dapat ditemukan berbagai produk hasil kerjasama Fakultas Biologi dengan mitra lainnya. Selain pelayanannya yang ramah, masalah harga jangan ditanya, pastinya ramah untuk kantong mahasiswa juga. Di lantai 2, kita dapat menemukan teaching lab. Teaching lab digunakan untuk praktikum dan juga perkuliahan. Praktikum yang biasanya dilakukan di sini adalah praktikum mata kuliah biologi umum bagi mahasiswa baru. Fasilitas di dalam laboratorium ini telah berstandar internasional yang akan menunjang proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa. Menuju ke lantai 3, kita dapat menemukan perpustakaan Fakultas Biologi. Perpustakaan ini seringkali dijadikan mahasiswa sebagai tempat untuk berdiskusi, mengerjakan tugas, ataupun sekedar beristirahat karena tempatnya yang nyaman dan tenang. Dilengkapi dengan puluhan loker untuk mahasiswa yang dapat digunakan untuk menyimpan barang ketika mahasiswa mengunjungi perpustakaan. Referensi seperti beragam buku, disertasi, dan karya tulis dapat kita ketemukan di sini. Dari mulai referensi yang berstandar nasional maupun internasional. Untuk lantai 4 gedung B terdiri dari beberapa ruang dosen. Sedangkan untuk lantai 5 gedung B terdapat laboratorium fisiologi tumbuhan. Berbeda dengan laboratorium fisiologi tumbuhan yang terdapat di Biodes, laboratorium ini lebih sering digunakan untuk penelitian dosen dan mahasiswa. Dengan fasilitas yang lebih lengkap dan tentunya tempat yang lebih nyaman. Di gedung B dilengkapi dengan fasilitas lift, sehingga teman-teman tidak perlu menuruni banyak anak tangga untuk kembali ke lantai sebelumnya. Termasuk area basement, tempat parkir para dosen. Di depan gedung B, selain terdapat anak tangga, terdapat akses jalan yang dirancang ramah bagi penyandang disabilitas. Di sebelah barat gedung B terdapat lahan terbuka hijau. Lahan ini cukup luas dan biasanya dimanfaatkan untuk tempat belajar para mahasiswa ataupun diskusi serta mendukung kegiatan kelompok studi ataupun lembaga. Ada beberapa greenhouse yang terdapat di Fakultas Biologi. Salah satunya yang teman-teman saksikan ini. Ini adalah greenhouse yang di dalamnya terdapat berbagai spesies anggrek. Selanjutnya, kita akan memasuki gedung A. Disinilah para mahasiswa melakukan berbagai praktikum dan penelitian. Laboratorium pertama yaitu laboratorium mikrobiologi. Laboratorium dengan peralatan dan bahan lengkap untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan mikroorganisme.
Di sini, teman-teman bisa mempelajari bagaimana mengisolasi bakteri dan juga mempelajari seperti apa morfologi koloni bakteri. Laboratorium Mikrobiologi dikepalai oleh Ibu Dr. Endah Retnaningrum, M.Eng. Selain laboratorium mikrobiologi, di lantai 1 gedung A, teman-teman dapat menjumpai laboratorium ekologi. Salah satu kegiatan yang dilakukan di sini adalah analisis sampel air yang didapat dari sungai. Untuk selanjutnya diketahui seberapa besar kandungan oksigen terlarutnya. Laboratorium ini dikepalai oleh Ibu Profesor Dr. Cut Sukandawati Johan, MSc. Lalu juga terdapat laboratorium struktur perkembangan hewan. Di laboratorium ini terdapat banyak sekali kerangka hewan yang digunakan untuk mempelajari anatomi hewan. Di dalam laboratorium ini ada 2 macam awetan, yakni awetan kering dan awetan basah. Awetan kering seperti berbagai macam kerangka hewan seperti yang teman-teman lihat. Selain itu, di sini terdapat berbagai hewan yang digunakan untuk penelitian dan juga peralatan yang lengkap untuk penelitian. Salah satu hewan yang diteliti di laboratorium ini adalah ikan wader. Kepala Laboratorium SPH adalah Bapak Dr. Medical Veterinary Hendry TSSG Saragih, MP. Laboratorium berikutnya yaitu Laboratorium Fisiologi Hewan. Di sini kita dapat melakukan penelitian yang berhubungan dengan perilaku fisiologi hewan. Salah satu yang akan dipelajari dalam laboratorium ini adalah profil sel darah hewan uji dan bagaimana memperlakukan hewan uji dengan bijak. Kepala laboratorium ini adalah Dr. Biol Hom Nasiti Wijayanti, SSI, MSI. Berbicara mengenai hewan uji, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada juga memiliki Animal House. Di sini terdapat beragam hewan uji yang digunakan untuk objek penelitian. Laboratorium selanjutnya adalah laboratorium biokimia. Di tempat ini dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti peralatan untuk titrasi, PCR, dan peralatan-peralatan lainnya. Laboratorium ini dikepalai oleh Ibu Woro Anindito Sri Tunjung, MSc, PhD. Berikutnya adalah Laboratorium Sistematika Hewan. Di sini teman-teman dapat melihat berbagai awetan hewan. Ini merupakan kumpulan spesies serangga yang diambil saat praktikum lapangan.
Selain itu, terdapat taksidermi berbagai spesies mamalia, reptil, amfibi, dan beraneka macam burung. Kepala Laboratorium Sistematika Hewan adalah Dr. Andes Trijoko, MSI. Selanjutnya, kita akan menuju Laboratorium Entomologi. Banyak penelitian mengenai serangga dapat dilakukan dalam laboratorium ini. Salah satunya seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Laboratorium ini dikepalai oleh Ibu Dr. Anda Siti Sumarmi, PhD. Menuju ke lantai 3, terdapat Laboratorium Genetika. Berbagai penelitian yang berhubungan dengan genetika telah dilakukan di sini dengan peralatan yang canggih untuk mendukung berbagai penelitian yang ada. Kepala dari laboratorium ini adalah Ibu Dr. Enda Tuti Ari Suryanti, MSc, PhD. Di samping laboratorium genetika, terdapat Valitma atau fasilitas penelitian bersama yang merupakan tempat untuk menyimpan peralatan penelitian yang sangat lengkap. Di laboratorium ini seringkali dipakai untuk penelitian dari lintas fakultas. Laboratorium terakhir adalah Laboratorium Bioteknologi. Di dalam laboratorium ini terdapat berbagai peralatan untuk meneliti objek penelitian. Beberapa contohnya adalah anggrek dan mikroalga. Laboratorium Bioteknologi dikepalai oleh Ibu Profesor Dr. Endang Semiarti, MS, MSc. Jadi gimana jalan-jalannya? Seru banget kan? Kami tunggu kalian di Fakultas Biologi. Kolaborasi kami, Genta Suara Biologi berkontribusi.